Masinton Pasaribu begitu menggebu-gebu menghina Gibran sebagai Samsul, ya singkatan dari asam sulfat. Namun demikian, nasib apes alias nasib daripada Masinton Pasaribu gagallah menjadi anggota dewan. Kemudian dia pulang kampung dan nyalon bupati dan akhirnya jadi. Dan nasibnya si Masinton Pasaribu ini bakal menjadi anak buahnya Gibran sebagai Samsul. Bahkan nanti kalau dilantik akan yang melantik adalah Bobi Nasution, adik iparnya Gibran. Mau ditaruh di mana itu muka si Masinton Pasaribu? Selamat kepada Abang Masinton Pasaribu yang berhasil menjadi Bupati Tapteng secara hitungan berjenjang di website KPU. Dan ini kawan-kawan pasti sudah kenal ya, terutama yang Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Beliau merupakan anggota DPR RI sebetulnya di Dapil Jaksel dari PDI Perjuangan. Namun di 2024 ini beliau belum beruntung, sehingga beliau kembali untuk mencoba peruntungan lain, yaitu kemarin yang dirumorkan menjadi untuk paslon gubernur juga wakil gubernur Jakarta bersanding dengan Anies Baswedan. Namun beliau memilih untuk balik kampung ke Tapanuli Tengah untuk mampu memimpin. Kita bisa lihat ya perolehannya yang terbaru ya ini. Bisa lihat dari perhitungan scraping KPU di Tapanuli Tengah dari 617 dari 620 TPS atau 99% lebih. Masinton Mahmud unggul di 54,01% dengan 86.000 suara, sehingga ini menjadi warna baru ya. Semoga ini menjadi harapan baru ya untuk Tapanuli Tengah semakin maju lagi dengan dipimpinnya Bang Masinton dan juga Bang Mahfud. Terima kasih dan semangat bekerja. Saya Immanuel Ebenezer mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Masinton Pasaribu. Semoga Tapanuli Tengah makin maju bersama sahabat saya Masinton Pasaribu. Menang telak, menang mutlak, makin mantap. Ditanya masalah ngatasi stunting, ya kan? Jawabannya Samsul, asam sulfat, gitu loh. Ini kan kita bukan mau memilih pemimpin di level blimbing Samsul. Kita mau memilih pemimpin yang punya karakter kuat, memilih pemimpin yang punya ide dan visi terhadap pembangunan Indonesia ini ke depan. Bukan anak-anak yang model ide-ide instan gitu loh. Kalau singkat-singkat itu kan ide-ide instan. Asam lagi isinya. Keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakat. Kemarin saja pas Pilpres, kritik habis-habisan gaya kampanye Prabowo dan Gibran yang cuma ngandelin joget gemoy dan oke gas doang katanya. Bahkan di debat Pilpres, Masinton mengatakan kalau takut debat dan diserang, joget saja. Kalian inget gak gerakan gini? Ayo Samsul, ayo Samsul. Itu yang buat Masinton. Sekarang apa yang keluar dari mulut dia kemarin, dia lakuin. Emang enak ya menjilat ludah sendiri. Karma dibayar lunas si Sunio atau Masinton Pasaribu yang cukup lama jadi pengangguran setelah tidak laku jadi anggota DPR Senayan kini Sunio dikabarkan akan jadi Bupati Tapanuli Tengah usai memenangkan kontestasi Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024. Sunio atau Masinton Pasaribu adalah kader dan politisi PDIP dulu selalu membuli Gibran dengan menyebut Gibran asam sulfat atau Samsul Blimbing Sayur. Kini Gibran jadi wakil presiden terpilih sementara adik ipar Gibran Bobi Nasution pun menang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara unggul dari Edi Ramayadi yang juga cagup dari PDIP.
Jadi, kalau mengikut struktur kerjanya, kerjaan Bupati Tapteng Sunio akan dipantau oleh Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Kalau Sunio gak becus kerjanya bisa dilaporkan ke Mas Wapres, dan juga kalau Gibran belusukan ke Tapanuli Tengah, si Sunio harus mempersiapkan daerahnya terlihat bersih. Jalannya harus mulus dan Sunio harus repot-repot menyambut Wapres Gibran selaku Wakil Presiden terpilih. Jadi karma Sunio dibayar konten ya guys. Orang yang dihina menjadi wakil presiden, sementara Sunio hanya bisa jadi bupati awak-awak-awak. Perolehan suara bagi Masinton Pasaribu tak sebanyak rekan separtainya di PDIP. Nasibnya tak semujur Adian Napitupulu dan Deddy Sitorus yang juga sama-sama mantan aktivis reformasi. Diketahui 2024 ini mereka bersaing memperebutkan kursi di DPR RI. Padahal ketika Jokowi tak memberi dukungan ke Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024, tiga tokoh ini sama-sama melancarkan serangan ke Jokowi. Masinton getol memberikan serangan ke calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Gibran berdampingan dengan Prabowo Subianto yang jelas adalah lawan dari kubu PDIP. Kini dikabarkan Masinton Pasaribu terancam tidak lolos mendapatkan kursi di Senayan sebab memperoleh suara yang rendah. Adapun Masinton merupakan petahana di Komisi 3 DPR RI. Ia kembali maju dalam daerah pemilihan Jakarta 2. Masinton Pasaribu hanya meraih 19.234 suara berdasarkan realcount KPU dengan data masuk 60%. Bahkan Masinton masih kalah dari Once Mekel, ex-vokalis Dewa 19. Adapun diketahui Masinton Pasaribu sempat mempopulerkan istilah Samsul atau asam sulfat yang ditujukan ke Gibran. Masinton juga mempopulerkan julukan belimbing sayur kepada Gibran. Itu jatah sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Dan Nababan sebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai anak ingusan. Saya sudah ada di sini, tak perlu jualan martabak lagi. Asu ya? Alah, butet cangkem ya, panggah ngono ae omongane lho. Jan tuwek barang kok kaya ngono jan. Wis tuwek, omongane iki mbok sing apik, ya ben diajeni cah nom-nom omongane sing apik ngono lho. Lah kok isone Gibran wakil pemimpin negara. Kok iso mbok asok-asokne iki jane iki duwe adab ora lho cangkemmu lah ngomong. Yo. Ngono aja diajeni wong. Ngono wong kon ngajeni iki piye terusan. Sopo sing gelem ngajeni lak model kaya kowe ngene. Yo. Dari rumah samu bagus ah kok iso Gibran mbok. Unene kaya ngono. Jan. Iki rapayu bangga. Kowe masa ngeyel apa ora payu. Kowe iki sing nanggap. Sing nanggap kowe iki sepangah paling rombongane PDI kuwi ae sing nanggap kowe. Hasto iki sing nanggap kowe iki. Nyinyiran Masinton dijawab tuntas Dadak Prayudi. Presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang kedua soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya, bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya ya. Nah saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya,
itu apa namanya protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini di apa namanya ya, dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu.